Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Malik Suada. Saya akan menerangkan tentang antara struktur, model, metode, dan teknik pembelajaran. Jadi kita akan memahami antara perbedaan konsep pembelajaran dari strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Mari kita ulas satu persatu. Jika dalam pendekatan strategi pembelajaran itu bermula atau diawali dengan tujuan. Jadi tujuan kita untuk pembelajaran itu apa? Untuk mencapai apa? Apa yang ingin kita capai dan analisis. Jadi kita harus menganalisis seperti apa siswa yang akan kita ajari. Jadi kita bisa menentukan antara model, metode, dan teknik yang tepat untuk pembelajaran tersebut. Dan kegiatan belajar akan menjadi seperti apa kegiatan belajar mengajar tersebut dan evaluasi. Nah, ini semua mencakup daripada pendekatan strategi. Selanjutnya, pendekatan model pembelajaran. Dia diawali dengan pendahuluan, yang mana kita dari strategi barusan kita bisa mencapai pendahuluan seperti apa yang ingin kita lakukan kepada para murid. Dan selanjutnya komponen belajar seperti apa yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir itu penilaian belajar yang akan kita gunakan itu seperti apa untuk mendukung model pembelajaran tersebut. Selanjutnya itu metode pembelajaran. Diawali dengan aktivitas awal pengetahuan atau materi yang ingin kita sampaikan atau gambaran yang akan kita sampaikan untuk tercapainya pembelajaran tersebut. Dan metode pembelajaran. Dari metode di atas atau model di atas kita akan menemukan metode yang tepat untuk pengajaran kepada murid-murid kita. Dan selanjutnya kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran yang mana karena metode tersebut kita bisa mencari kegiatan seperti apa yang lebih cocok untuk kegiatan belajar mengajar tersebut. Dan seperti biasa diakhiri dengan evaluasi. Apakah dari evaluasi tersebut apakah kita bisa menilai metode yang baik itu seperti apa untuk melakukan pendekatan kepada para siswa. Selanjutnya teknik pembelajaran, yaitu biasanya karena jika mengacu dari struktur, model, dan metode yang tepat, kita bisa menilai teknik pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan untuk memulai pendekatan kepada para siswa. Seperti misalnya berdiskusi untuk berbagi ide atau melakukan sebuah permainan untuk merangsang tanggapan siswa, dan juga tugas untuk menilai apakah pendekatan yang kita lakukan itu sudah tepat. Dan hubungan antar konsep. Hubungan antar konsep yang pertama itu pendekatan, yaitu merupakan landasan filosofis yang mengarah pada suatu tujuan pembelajaran yang akan dinilai pendidikan seperti konstruktivisme. Selanjutnya strategi, yaitu perencanaan pembelajaran yang mana rencana umum yang ditentukan guna mencapai tujuan pembelajaran. Seringkali berdasarkan pendekatan yang dipilih. Jadi pendekatan seperti apa yang kita pilih, maka strategi tersebut yang akan kita gunakan. Selanjutnya model pembelajaran. Yang ketiga itu model pembelajaran atau kerangka pembelajaran, yaitu kerangka kerja yang menggambarkan langkah-langkah dan elemen yang perlu ada dalam proses pembelajaran tersebut. Dan jika metode adalah cara pencapaian kita kepada para murid-murid atau para
peserta didik, yaitu cara spesifik yang digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang mengacu pada model yang dipilih. Jadi mengacu pada model yang akan kita pilih untuk melakukan pembelajaran, maka di situ akan tercapai metode yang lebih tepat untuk melakukan pendekatan. Selanjutnya teknik atau aktivitas konkret dan alat yang digunakan dalam penerapan pembelajaran atau metode yang berfokus pada tindakan di dalam kelas. Jadi, jika kita sudah melakukan pendekatan, kita sudah memilih strategi yang tepat, model yang tepat, metode yang tepat, kita akan menemukan teknik yang tepat untuk diajarkan kepada siswa-siswa kita. Jadi pendekatan memberikan dasar untuk memilih strategi, dan selanjutnya yang akan membentuk model pembelajaran, dan dari model tersebut ditentukan metode pembelajaran yang tepat atau cocok dan penerapan teknik untuk mengimplementasikan pembelajaran secara praktis. Jadi semua elemen saling bertaut atau terkait dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, pentingnya memahami perbedaan antara elemen-elemen tadi ya. Jadi jika dalam struktur pembelajarannya itu mengacu pada susunan atau tatanan komponen dalam proses pembelajaran. Dan jika model, yaitu gambar atau gambaran umum tentang bagaimana proses pembelajaran dapat dilaksanakan. Dan untuk metode, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk teknik, yaitu langkah-langkah praktis dalam penerapan model tertentu. Bisa jadi seperti diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya, apa sih implementasi terhadap praktek kita dalam kelas atau metode atau kegiatan belajar mengajar tersebut? Implementasinya adalah dari struktur ditentukan sebelum pembelajaran dimulai guna memastikan bahwa semua elemen saling mendukung. Jadi dari struktur kita bisa melakukan riset bagaimana sih pendekatan yang lebih baik untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya model, yaitu guru mengatur siswa dalam beberapa kelompok atau tim dan menetapkan peran dari masing-masing siswa tersebut untuk mendukung kolaborasi antar siswa dan kerjasama tim. Selanjutnya metode. Metode itu guru memilih metode diskusi seperti tanya jawab. Maka guru akan memfasilitasi dialog antar siswa tentang topik diskusi tersebut. Dan selanjutnya itu teknik pembelajaran. Misal dalam diskusi terdapat atau dapat menggunakan teknik tanya jawab, yang dimana siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang dilempar oleh siswa lain. Nah, dari keempat elemen ini, antara struktur, model, metode, dan teknik pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di kelas akan lebih terencana dan lebih efektif. Jadi tidak ada yang namanya siswa itu tidak fokus dalam kelas jika keempat elemen ini sudah diterapkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.